Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dan kita patut bersyukur di kondisi yang seperti ini. Kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh meninggikan Tuhan. Mari siapkan hatimu dimanapun saat ini engkau berada. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kami bersyukur buat kasih setia. Kami bersyukur kalau hari ini kami ada. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami, penuhi hati kami dengan sukacita, dengan anggur baru-Mu, dengan urapan-Mu. Biarlah kami memuji memuliakan-Mu dan segenap tubuh jiwa roh kami. Dan kami percaya hari ini, pagi ini, Roh-Mu bekerja di tempat ini. Roh-Mu bekerja dimanapun. Amin. Saudara-saudara kami melihat, mengikuti ibadah online hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkat-Mu tercurah atas kami. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Datang Roh Kudus, penuhi setiap kami. Oh yes, yes Lord. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari katakan dengan segenap hatimu. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, Yes Lord. mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah
malah suruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Oh, lebih lagi katakan, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, membawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. lebih lagi, satu Yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. urapanmu. Urapanmu mengubah hidupku. Hari sembah Tuhan. Urapanmu Tuhan, urapanmu. Urapanmu Tuhan, penuhi hati kami, penuhi hidup kami. Memenuhi kami, penuhi setiap kami. Kami percaya urapanmu turun atas kami. Sukacita, roh puji-pujian memenuhi kami. Dan kami siap bersorak-sorak. Kami siap terima urapan yang baru, anggur yang baru, sukacita yang baru. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara siap terima anggur baru? Siapkan hatimu untuk terima lawatan Tuhan pagi hari. Haleluya. Anggur baru tercurah di tempat ini. Anggur baru tercurah di setiap rumah-rumah di mana jemaat Tuhan beribadah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Urapanmu dahsyat. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, Saat pembebasan, saat pembebasan tiba. belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Terus bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih lagi, anggur baru tercurah di tempat ini, di setiap umat-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan,
Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Oh, hari ini terjadi. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Setiap belenggu dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Oh, mari bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan lebih lagi. Anggur baru tercurah, Terima. penuhi Terima dengan iman. umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata. Nyata kuasanya. Sungguh nyata kuasamu. Nyata kuasanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya anggur baru tercurah atas setiap kita. Amin. Siapkan hatimu. Bila firman Tuhan memenuhi setiap hati kita. Bila firman Tuhan mengubah setiap hati kita. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau di setiap hidup kami. Sebab tanpa Engkau dalam hidup kami akan jatuh. Kami akan kalah. Yes Lord. Mari sama-sama katakan. Yes. Di hatiku Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Di hatiku Kau di pikiranku dan bawaku, yes, mendekat di mana Kau tinggal.
imanmu. Di hatiku, Katakan dengan segenap hatimu. di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Aku perlu kau Tuhan, di hidupku hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan, yang ku perlu. Lagi katakan, ku perlu Engkau. Ku perlu Kau Tuhan, Yesus. menjamah hatiku. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, di hidupku hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan, yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, yang ku perlu. Haleluya, haleluya, oh, hanya Kau yang kami perlukan Tuhan. Ya haleluya, Jesus. Ya kami perlu Kau Tuhan, Jesus. Ya Tuhan, benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Engkau yang kami perlukan dalam hidup ini Tuhan. Hanya Kau Tuhan, untuk melewati hari-hari yang mungkin membuat kami khawatir, ada sebagian mungkin takut, tapi kami percaya
ketika Engkau bersama dengan kami, kami akan menghadapi semuanya dengan kekuatan yang daripada Engkau. Bahkan kami bisa menjaga hati kami senantiasa tidak gundah, tidak khawatir. Dan menjaga hati kami tetap benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami enggak bersungut-sungut Tuhan. Hati kami berusaha tetap selalu benar. Karena Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang menyertai hidup kami. Yang menguasai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu dimanapun mereka berada. Di rumah masing-masing ataupun di mana. Kami yakin dan percaya Engkau hadir. Dan siap Tuhan untuk benar-benar menguasai, menguatkan, menghibur, mengingatkan. Bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang hebat. Sehingga kami sanggup menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, kami terbatas tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu mengerjakan. Dan biarlah setiap telinga yang mendengar diurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita siap dengan firman Tuhan katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, saya percaya kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya sebenarnya minggu ini kita bisa ibadah seperti biasa, walaupun dengan peraturan yang ada, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain, dengan masukan-masukan yang lain, ya kita mungkin agak depending dulu. Ya, tapi saya percaya pada saatnya nanti kita akan kembali bersama-sama ibadah seperti biasa. Yang penting di masa-masa ini kita harus selalu berjaga-jaga dan selalu siaga. Selalu kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu segera datang. Oleh karena itu, Bapak Saudara, kita harus selalu siap sedia. Seperti tema kita tahun ini, hiasi dirimu. Ya, kita menghiasi diri untuk menanti, ya, menyongsong mempelai pria kita dengan hidup yang tidak bercela, menjaga hidup kudus, hidup benar. Karena hidup benar, hidup kudus itu tuntutan dari Allah. Saat Tuhan Yesus yang datang nanti, ya, Dia ingin mendapatkan kita, umatnya, dalam keadaan yang terpelihara, sempurna dan tidak bercacat celah. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saat mana Tuhan Yesus datang, dikatakan kita harus terpelihara dan tak bercacat, sempurna, dan semuanya dikatakan selamat, kudus, seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kalau roh ketika kita terima Tuhan Yesus dengan hati percaya, mulut mengaku, roh kita diselamatkan. Tapi jiwa kita sedang diselamatkan. Apalagi tubuh, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, tubuh kita diubah menjadi tubuh keselamatan. Ya, kita harus belajar untuk kita menjadi orang-orang yang sempurna, tak bercacat, sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk iblis mengganggu kita. Untuk itu kita harus selalu menjaga hati dengan benar. Makanya tema kita hari ini adalah jaga hati selalu benar. Menjaga hati untuk selalu benar, untuk tetap benar, memang sesuatu yang gak mudah. Kenapa? Karena Rasul Paulus pun mengatakan bahwa jika aku menghendaki berbuat baik, apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik, yang jahat yang kita lakukan. Karena dalam diri kita ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Ya, tapi saya mau katakan saudara, memang menjaga itu enggak mudah. Kenapa? Karena iblis nantiasa ingin menjatuhkan kita anak-anaknya. Ketika Tuhan Yesus selesai dicobai, firman Tuhan berkata, iblis undur dan menanti waktu yang tepat untuk menyerang kembali. Dan senantiasa iblis mengaum-ngaum seperti singa untuk
menelan, siapa yang bisa ditelannya. Saudara, saya mau katakan apalagi hari-hari ini ya untuk menjaga hati ya itu ya mungkin banyak hal yang membuat kita mudah tersinggung, mudah marah. Kalau dalam pandemi ini memang ada sisi baiknya. Ya, ketika keluarga bisa bertemu bahkan 24 jam ketemu, ya ada sisi yang baik bahwa kita bisa ibadah bersama, ada mesbah keluarga, ya semakin dekat hati bapak-bapak kembali ke anak, hati anak kepada bapak-bapak. Tapi ada sisi negatif juga. Saya membaca di Cina justru tingkat perceraian tinggi, saudara. Ya, kenapa? Yang biasanya ketemu tidak 24 jam, mungkin hanya beberapa jam karena sibuk bekerja. Tapi saat ini mereka bertemu 24 jam. Ya, masuk kamar, keluar kamar ketemu lagi, di dapur ketemu lagi. Ya kalau mereka enggak memiliki komunikasi yang baik, wah, makanya tingkat perceraian tinggi. Belum lagi ditambah dengan meningkatnya stres selama pandemi. Makanya tema kita hari ini, jaga hati selalu benar. Itu sesuatu yang kelihatannya susah, tapi saya percaya kita sebagai orang percaya kita akan sanggup mengatasinya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat 23. Mungkin ada baiknya Bapak Ibu Saudara baca di rumah sama-sama. Ayat ini ayat yang enggak asing. Kita baca bersama-sama. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bagaimana kita bisa memancarkan kehidupan? Dikatakan apa? Dari mana? Ya, dari mana kita bisa memancarkan kehidupan? Dari hati. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Dari hati. Mengapa hati harus dijaga, saudara? Karena hati ini perbendaharaan. Ya. Kalau kita nggak menjaga hati kita dengan baik, apa yang muncul dari dalam hati ini akan keluar, akan terpancar. Dikatakan karena dari situlah, dari mana? Dari hati. Dari hati akan memancar, dikatakan kehidupan. Kalau hati kita penuh dengan onak, penuh dengan kejengkelan, penuh dengan amarah, maka yang memancar pun bukan kehidupan. Lawan dari kehidupan adalah kematian. Jadi kalau hati kita nggak terjaga dengan baik, bukan memancarkan yang namanya kehidupan, tapi akan memancarkan semua hal yang busuk, yang kotor, yang dalam hati kita. Kalau orang itu memiliki hati yang penuh dengan kepahitan, maka dia akan memancarkan kepahitan. Maka seringkali kita ketemu orang, mungkin orang itu kalau ngomong kok selalu membuat rasanya pahit, yang nggak bisa enak didengar, saudara. Makanya saya mau katakan, mengapa kita harus jaga hati? Karena hati adalah pusat dari pengendalian sikap. Ya, hati adalah pusat dari pengendalian sikap. Di dalam tubuh kita ada kurang lebih 100.000 gen. 100.000 gen. Ya. Uniknya, setiap gen memiliki fungsi sebagai pengendali semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap sel di dalam tubuh kita. Jadi sel-sel kita itu dikendalikan oleh gen, saudara. Ya. Gen ini bekerja tanpa henti setiap detik, ya, tanpa berhenti memberi instruksi kepada sel untuk memproduksi zat-zat yang diperlukan untuk kelangsungan kehidupan kita. Ya. Tapi selain gen dalam tubuh kita, ada unsur lain dalam diri manusia yang juga bekerja tanpa henti, ya, memberi instruksi kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap, yaitu hati. Makanya hati itu pusat pengendalian sikap, karena darinya lah keluar instruksi yang biasanya kita jalani dengan taat. Jadi hati ini benar-benar mengendalikan kehidupan kita. Makanya benar-benar kita harus jaga baik. Saudara, hati adalah kalau dikatakan sarinya, ya, saripati manusia. Ya, hati mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Kalau orang itu memiliki hati yang busuk gitu, saudara, ya itulah orangnya. Kalau hatinya penuh dengan kebencian, ya seperti orangnya itulah, saudara.
Makanya hati itu benar-benar kita harus bisa jaga dengan baik. Hati nggak bisa berbohong, tuh. Ya, tapi hati dapat memerintahkan mulut untuk berbohong. Hati nggak bisa membunuh, tapi hati bisa memerintahkan tangan untuk membunuh orang, saudara. Makanya saya katakan tadi, saudara, hati itu seperti apa ya? Perangkat lunak, ya, software di dalam otaknya manusia ini, saudara. Ya, jadi hati adalah perangkat lunak dalam komputer otak kita, saudara. Ya, dia dapat memprogram kita berbuat seturut kehendaknya. Oleh karena itu saya katakan betapa berkuasanya hati. Ya, sebab itu firman Tuhan tadi mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kan hati ini benar-benar sesuatu yang mengendalikan sikap kita. Terpancar kehidupan dari dalam hati kita. Hati adalah sumber mata air. Bila sumber mata airnya kotor, maka kotorlah air itu. Bila sumber mata air itu bersih, maka dia akan menyumburkan air yang bersih. Tapi kalau kita perhatikan, rupanya hati tidak dengan sendirinya bisa bersih. Kalau kita lahir, ya itu bersih. Tapi setelah dia lahir, bertumbuh, banyak hal-hal yang mengintimidasi, mengganggu kehidupannya, maka hati tidak sendiri dengan bersih. Makanya kita harus senantiasa menjaga hati kita dengan seksama. Kita harus melindungi supaya hati kita enggak tercemar, sehingga kita bisa selalu terjaga untuk memiliki hati yang selalu benar. Ya, hati yang tidak terjaga adalah hati yang terbuka untuk dimasuki oleh apapun, oleh siapapun. Makanya saya katakan, yuk ngomong kanan kirimu, jaga hatimu. Ya, jaga hatimu, saudara. Ya, makanya tujuan khotbah hari ini saya ingin mengajak kita untuk menjaga hati. Yuk kita tinggal di dalam pribadi Roh Kudus. Pribadi yang hikmat itu Roh Kudus sendiri. Karena Roh Kudus adalah yang memampukan kita untuk menjaga hati. Saudara, Dia penolong kita. Makanya jangan memberikan hati itu segala hal yang memuaskan, karena hati itu segala sesuatu yang datang itu selalu terserap oleh hati. Ya, berita buruknya gini, hati tidak pernah puas. Ya, jiwa nggak pernah puas, dia melahap semua yang tersedia. Minggu lalu saya katakan beberapa minggu lalu bahwa hati seperti tanah, apapun yang ditabur di tanah itu akan bertumbuh. Apapun, jadi hati itu melahap semua yang tersedia. Oleh karena itu, hati manusia itu bagaimana kita bisa selalu memiliki hati yang benar. Hati ini harus terhubung dengan hatinya Tuhan. Ya, hati kita harus terhubung dengan hatinya Tuhan, gandeng dengan hatinya Tuhan. Roh manusia harus gandeng dengan rohnya Tuhan. Ya, roh manusia dengan roh Tuhan itu bertemu di hati nurani. Makanya hati nurani benar-benar terjaga, jangan sampai rusak. Ya, saya katakan roh manusia atau hati manusia harus gandeng dengan hatinya Tuhan. Kenapa? Karena hati manusia saya katakan tadi punya pengaruh yang besar. Ya, dalam hidup ini dia punya pengaruh yang besar. Makanya kita harus menjaga hati kita ini diisi dengan hal-hal yang baik, diisi dengan firman, supaya kita bisa hati ini klik dengan Tuhan. Ya, beberapa waktu lalu kita belajar bagaimana kita memiliki hubungan yang klik dengan Tuhan, yaitu terhubung dengan Tuhan dengan selalu menjaga hati kita. Nah, bagaimana menjaganya? Ya, tentunya, saudara, kita menjaga dengan batasan-batasan. Ya, mau dibatasi oleh apa? Oleh hukumnya Allah. Ada hukum kerajaan Allah. Saudara, orang yang mau benar-benar menjaga, dia harus mau dibatasi. Ketika seseorang mau diet, mungkin mulai gemuk ya, dia mulai diet, saudara. Orang yang mau diet itu, dia harus mau dibatasi asupannya. Siapa? Ya dirinya sendiri, dia membatasi asupannya.
Jadi kalau dia ada makan enak, ya karena dia puasa atau diet, ya dia nggak akan makan. Kenapa? Dia membatasi. Ya, saudara, kita pun juga harus membatasi asupan-asupan yang masuk dalam hati kita. Ya, kita harus batasi. Supaya apa? Supaya kita ini bisa terhubung dengan Tuhan, maka yang kita masukkan dalam hati kita, asupan kita adalah firman. Kita nggak akan bisa terhubung kalau kita nggak mengisi hidup kita dengan firman. Ya, jangan isi hari-hari ini ya, karena libur banyak yang ya selalu buka lihat film. Anak saya tuh lihat drakor, waduh ya, novel, film. Ya, ini waktu-waktu di mana sebenarnya kita mengisi hidup kita dengan firman. Memang terkadang banyak orang nggak suka dibatasi, saudara. Ya, terpenjara, inginnya mau merdeka. Ada orang yang bilang jadi orang Kristen itu nggak enak, banyak batasan, nggak boleh itu, nggak boleh ini, ya, nggak boleh ngerokok, ya. Apalagi saudara, nggak boleh mabuk, ya emang nggak boleh, saudara. Ya, nggak boleh punya istri 2, wah, nggak boleh, ya saudara. Ya, kita memang terbatas, saudara. Justru, saudara, ketika kita nggak mau dibatasi, ya, artinya saudara keluar dari batasan yang menjadi lingkupnya Tuhan, berarti saudara masuk ke daerah yang bukan lingkupnya kerajaan Tuhan, keluar dari area yang Tuhan tetapkan. Kalau saudara naik mobil, ya, ada marka yang garis yang tidak putus-putus, berarti tidak boleh nyalip, saudara. Ya, ketika saudara nyalip, di sana sudah ada polisi. Prit, denda. Ya, seringkali ya kita nggak mau dibatasi. Waduh, macet. Pura nyelonong ke kanan sedikit, ada celah, kita nyelonong ke kanan, tapi kita sudah lewat marka, saudara. Jadi kalau kita mau benar-benar ya mengisi hidup kita, menjaga hidup kita dengan baik, kita mau dibatasi. Kalau kita tidak mau dibatasi, saya ulangi, artinya kita keluar dari hukum Allah. Dan ketika kita keluar dari hukum Allah, itu dosa. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kita jangan coba-coba keluar dari batasan. Engkau akan keluar dari hukumnya Tuhan. Oleh karena itu, yuk terus kita terhubung, tinggal di dalam Roh Kudus, pribadinya Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus untuk menjaga hati kita selalu benar. Apakah bisa orang-orang kok terlalu radikal katanya untuk selalu menjaga hati benar? Kan tidak mudah, Pak. Ya, ada pertanyaan, apakah bisa menjaga hatimu selalu benar? Saya katakan bisa. Kenapa? Karena itu pilihan. Pilihan. Bahkan dikatakan ada jaminan untuk bisa tetap benar, ada jaminan untuk tidak berbuat dosa lagi, bahkan bisa berbuah. Gimana caranya? Bila dengar mau tetap berada di dalam Dia sang kebenaran. Itu kuncinya. Jadi nggak ada yang nggak bisa sebenarnya dalam Tuhan. Ya. Kalau kita mau menjadi orang yang hidupnya selalu dalam posisi yang benar, kita harus senantiasa ada dan tetap di dalam Dia, sang kebenaran itu. Yang kebenarannya akan selalu memimpin kita di dalam kebenaran. Tinggal tetap di dalam kebenaran. Di dalam Yohanes 15 ayat 4-5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi jelas, ya, kalau kita tinggal dalam Dia, Dia dalam aku, ya, kita pasti berbuah. Ya, saudara, bahkan ayat 15 katakan, kamu ranting, barang siapa tinggal dalam aku dalam Dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jelas kita bisa senantiasa menjaga hidup kita selalu benar.
kalau kita ada di dalam kebenaran. Sang kebenaran itu menguasai kehidupan kita. 1 Yohanes 3 ayat 6 mengatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia. Jadi kuncinya tetap. Katakan sama-sama, tetap. Ya, kalau kita mau menjaga hati kita selalu benar, kita harus tetap berada di dalam Dia dan tidak berbuat dosa lagi. Wow. Jadi karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi ternyata kita bisa tidak berbuat dosa lagi kalau kita tetap ada dalam Dia. Saudara, jika Allah berjanji, Dia tidak akan pernah ingkar. Allah kita adalah Allah perjanjian. Ya saudara, perkataannya ya dan amin. Untuk itu kita harus mau menerima tawarannya. Dia menawarkan untuk kita tetap ada dalam Dia. Amin Bapak Saudara. Tetap dalam Dia. Kita akan belajar dalam Amsal 4 ayat 1-5. Bagaimana menjaga hati selalu benar. Saya akan bacakan dengan cepat. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa baca juga di rumah. Kita baca sama-sama. Dalam Amsal 4 ayat 1-9. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ya. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala kau peroleh yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Amin, saudara. Nah, kita belajar ya, bagaimana menjaga hati selalu benar. Hal yang pertama harus kita lakukan, pegang dan lakukan perintahnya. Karena apapun perintahnya pasti benar. Ketika kita mau hidup dengan kondisi hati yang selalu benar, kita harus benar-benar bisa melakukan perintahnya. Karena perintahnya pasti benar, dia nggak akan membawa kita melewati hal-hal yang mungkin nggak benar, dia selalu benar. Ya. Roh kebenaran akan menuntun kita. Tadi kita baca ayat 4 mengatakan, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya. Berpeganglah pada petunjukku, maka engkau akan hidup. Coba kita renungkan hari ini. Selama ini apa yang mendasari setiap keputusan saudara? Siapa atau apa yang mengatur hidup saudara? Siapa yang mengatur hidupmu hari ini? Ada orang berkata, wah aku diatur kan dengan pengalaman. Pengalamanku segudang. Ada yang berkata, wah saya ini setiap keputusan saya harus tanya istri saya. Wah, berarti keputusannya istri. Oh saya tunggu bapak. Ada yang nanti saya tanya anak saya. Ya kan? Jadi apa yang mendasari setiap keputusan saudara? Siapa yang mengatur saudara? Saya mau katakan, maukah kebenaran menjadi pengatur hidup saudara? Ya, kalau kebenaran mengatur hidup kita, maka saya percaya saudara kita akan bisa menjaga hati kita selalu benar. Saudara, jika saudara mau menjaga hati selalu benar, hanya roh kebenaran yang bisa memimpin engkau. Tidak bisa tidak, kita harus menempatkan diri ya untuk dipimpin oleh roh kebenaran. Ketika kita berdosa, hidup tidak benar, itu membuat Roh Kudus nggak berfungsi. Bahkan Roh Kudus bisa undur daripada kita. Hal tersebutlah
yang seringkali membuat kita itu mudah terjerumus dalam ketidakbenaran. Ya, terjerumus dalam hal yang nggak benar. Kenapa? Karena roh kebenaran tidak menjadi pemimpinmu. Hidup saya ini separuh, hidup saya ini benar-benar ya hidup di dalam ketidakbenaran. Kenapa? Saya tidak mengkondisikan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dipimpin oleh nafsu, dipimpin oleh kehendak jiwa. Sehingga hidup saya jadi kacau, saudara. Pribadi Roh Kudus akan diam dalam diri kita. Dia akan mengatur hidup kita bila kita taat. Ya, dia akan mengatur hidupan kita, kan bahkan diam dalam kehidupan kita ketika kita taat. Kisah Rasul 5 ayat 32 mengatakan bahwa kami adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi Roh Kudus dikaruniakan kepada orang yang mentaati Dia. Jadi kalau hari-hari ya mungkin di sini nggak ada Bapak Ibu Saudara ya, jemaat GBD Pusovano luar biasa taat semua. Ya. Jadi kalau kita nggak taat, Roh Kudus bisa undur. Ya. Saya kemarin minggu udah mengatakan bahwa saya nggak sepaham dengan ya ajarannya mengatakan sekali selamat atau selamat. Roh Kudus bisa undur daripada kita, saudara. Ya. Dengan kita taat, saudara, kita akan bisa tetap hidup dalam kebenaran. Mari kita belajar, Bapak Saudara. Apapun yang terjadi, walaupun perintahnya itu kadang-kadang nggak bisa dimasukkan akal kita, tapi lakukan saja. Ya, lakukan saja. Pak, sulit Pak. Ya, masa ya, saya harus ngampuni orang utang sama saya 100 juta suruh ngampuni, kok enak, saudara. Waduh. Saudara, mengapa kita sulit untuk melakukan perintahnya? Kenapa? Karena mulai kehilangan kasih, mulai defisit kasih, saudara. Saudara yang sudah menikah pernah pacaran pasti, saudara, ya? Atau nikah langsung, enggak ya? Selalu ya ketika masih pacaran, cinta masih membara, wah, laut ku seberangi, apalagi gunung ku daki, saudara. Cinta, suruh menjemput, mas jemput, ada hujan deras, oh, enggak apa-apa, ya, waterproof, ya, saudara. Cinta, ya, kan? Makan tuh cinta, ya, saudara. Ya, saudara, kenapa kita taat? Karena kita masih mengasihi, saudara. Ya, waktu masih pacaran kemana saja oke, saudara. Mas anterin ke pasar, yuk ke pasar, ya, kan? Ke mall apalagi, saudara. Sudah menikah 10 tahun, ke pasar yuk Mas numpak Grab, Gojek. Lu yang murah. Ya, padahal males. Artinya apa? Ya mungkin ya dulu waktu masih pacaran nikah awal kan bulan madu ya. Tapi setelah 10 tahun, ya madunya hilang tinggal bulan-bulanan. Ya, itulah kondisi. Ya, kita seringkali nggak taat firman Tuhan, nggak bisa taat akan perintah Tuhan ya, karena apa? Mungkin kasih kita ini mulai pudar. Ya, saudara, pertanyaannya coba saudara tanya dalam diri masing-masing, saudara, apakah aku ini masih mengasihi Tuhan? Ya, saudara yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, coba saudara perhatikan, tanya dalam diri, saudara, apakah aku masih mengasihi Tuhan? Coba periksa, saudara. Apakah aku mengasihi Tuhan? Kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Jawabnya pasti mengasihi Tuhan. Ya, kalau nyanyi aja, wah, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hidupku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam sampai malaikat mau coy pernah merenungkan gitu kan, saudara. Saudara, ya, coba kita lihat apakah benar kita masih mengasihi Tuhan. Memang sangat sulit, saudara, bagi kita untuk mengetahui seseorang itu apakah benar-benar mengasihi Tuhan, saudara. Hanya Tuhan yang tahu kondisi hati seseorang, saudara. Karena apa yang keluar dari mulut belum tentu itu dari hati. Saudara.
Bahkan suami istri pun kadang nggak ngerti, saudara. Makanya firman Tuhan memberi suatu bukti yang jelas, saudara. Dikatakan Yesus sendiri yang mengatakan, saudara, apakah orang itu mengasihi Yesus atau tidak? Buktinya apa? Yohanes 14 ayat 15 mengatakan demikian, saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi Bapa, dan aku pun mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku. Wah, saudara, kalau kita perhatikan ayat tersebut, saudara, sangat jelas. Ini yang bicara Yesus sendiri. Dikatakan bahwa bukti kita mengasihi Yesus adalah menuruti segala perintah Yesus, perintah Tuhan. Jadi jika seseorang mengaku percaya Tuhan Yesus dan dia mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi tidak pegang perintah dan tidak taat melakukan perintah Tuhan, menurut Tuhan Yesus sendiri, sebenarnya orang itu tidak mengasihi Tuhan. Wow. Ya. Ya terus apa? Ya hanya rutinitas kehidupan sebagai orang percaya, saudara. Kan ini bahaya, saudara. Ya, saudara. Dan kalau kita perhatikan, saudara, ya, Allah tidak akan berdiam dalam diri orang tersebut. Ya. Orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Saudara, bagaimana kalau Allah tidak berdiam dalam diri kita, saudara? Kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menjaga hidup, ya, hati kita tetap benar. Saudara, luar biasa, saudara, kalau kita ini bisa kita melakukan firman Tuhan. Di dalam ayat 23 mengatakan tadi Yohanes 14:23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini luar biasa, saudara. Ya, kalau kita melakukan firman Tuhan, dikatakan kami, ini berarti tiga pribadi, saudara. Allah, Roh Kudus, Yesus dan Roh Kudus akan diam bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu, saudara, mari bagaimana kita bisa menjaga hati selalu benar. Ya, kalau sang kebenaran enggak mendiami di kita. Kalau kita enggak pegang dan melakukan firman Tuhan dengan benar, saudara. Saudara, mari kita belajar untuk benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau engkau mengasihi Tuhan, ya, lakukan. Mari kita periksa. Saudara, ketaatan akan perintah Allah itu adalah cara Allah menguji hati kita. Cara Allah melatih kita. Seperti Allah melatih Abraham ketika Allah meminta Abraham keluar dari Ur, meninggalkan tanah lahirannya, segala kemewahan yang dia punya ketika itu. Ya, taat. Bahkan ketika Tuhan menguji Abraham untuk menyerahkan anak satu-satunya untuk dipersembahkan, saudara. Saudara, itu ketaatan adalah ujian. Apakah kita melakukan perintah Tuhan? Saudara, filosofi Ibrani mengenai ketaatan itu adalah sebuah hubungan yang intim. Ya, ketaatan itu adalah sebuah hubungan yang akrab antara orang yang memberi perintah dan yang melaksanakannya, saudara. Jadi semakin kita intim dengan Tuhan, maka kita akan semakin taat kepada perintah Tuhan. Jadi ketika saudara melakukan perintah Tuhan, karena ketaatan saudara. Ya. Jadi saudara, bahkan ketika saudara mengalami keintiman, saudara taat kepada Tuhan, telinga rohani saudara akan semakin peka. Ini luar biasa, saudara. Ada banyak hal yang kita bisa dapatkan ketika kita menjadi orang-orang yang mau melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Telinga kita makin peka dengan Tuhan, suara Tuhan. Suara Sang Gembala Agung kita. Hari ini saudara, saya mau tanya saudara, apakah engkau masih punya kepekaan dengan Gembala manis kita, saudara? Saudara, ya, kita punya Gembala Agung. Apakah ketika Sang Gembala bicara kita bisa mendengarkan suaranya? Apakah mungkin sudah hilang kepekaan kita, saudara? Di dalam
Saudara, Yohanes 10:27 mengatakan, Yesus menekankan hal ini kepada ketika ia berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi kalau kita ini benar-benar punya keintiman dengan Tuhan, dikatakan saudara, domba-dombaku mengenal suaraku. Hari ini coba saudara renungkan masing-masing. Apakah aku masih bisa mendengar suara Tuhan? Ketika Tuhan memerintahkan, ketika Tuhan melarang, ketika Tuhan menegur, apa yang harus aku lakukan? Kita punya gembala manis, apakah kita bisa mendengar suara lembutnya? Gembala manis. Ada nyanyian nama gembala manis, selalu ku turut. Tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah, di atas gunung, Yesus jadi gembala. Amin. Ya, saudara, kita punya gembala yang manis, saudara. Dikatakan aku mengenal mereka. Saudara, ini pertanyaan penting, saudara. Kalau engkau menjadi domba-dombanya, apakah engkau dikenal? Engkau tahu atau hanya kenal? Hanya orang yang mengenal dia bisa mendengar suaranya dan mengikut aku, dikatakan. Ya, saya rasa-rasanya kenal, Pak, saudara. Ya. Kalau rasa-rasanya kenal berarti pernah kenal. Ada orang yang pernah dikenalkan Tuhan Yesus. Tapi dalam perjalanan waktu dia tidak membangun komunikasi. Itu rasa-rasanya kenal. Saudara. Nah, saudara kenal atau rasa-rasanya kenal? Haleluya. Saudara, dikatakan domba tidak mengikuti orang asing karena dia mengenal suara Tuhannya. Saudara, ketaatan yang sejati itu memang harus berdasarkan kasih. Makanya Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, lakukanlah segala perintahku. Ketika kita ini benar-benar mengasihi Tuhan, saya katakan saudara, ketika engkau benar-benar mengasihi Tuhan, perintahnya enggak berat. Omong kanan kiri, perintah Tuhan enggak berat, saudara. Saudara baca 1 Yohanes 5 ayat 3, saudara. Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, saya mau katakan perintah Tuhan itu enggak berat. Saudara, ketika seorang istri mengasihi suami, dia akan dengan rela, dengan penuh sukacita melayani suami, saudara. Ya, karena cinta. Enggak usah diminta dibuatin kopi, ya kan? Ya, digoreng kayak pisang goreng, ya. Karena cinta. Coba kalau suaminya jengkelin, saudara, gawe dhewe gitu. Ya kan? Wah, buatin mie, masak dhewe, saudara. Ya, tapi karena cinta, ya enggak minta pun dibuatin. Pak, mau makan apa? Gitu kan, saudara. Karena cinta enggak abot. Tapi kalau wes benci, wah kok masake mie goreng wes abot rasanya, saudara. Ya. Makanya saya katakan saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, wow, kita akan bisa melakukan segala perintahnya karena perintahnya enggak berat. Amin. Ngomong kanan kiri, perintah Tuhan enggak berat, saudara. Luar biasa, saudara. Firman Tuhan berkata, kalau kita melakukan perintahnya, dikatakan kita akan dikasihi Bapa. Di dalam ayat 21, dan dia akan menyatakan dirinya kepadanya. Saudara, ini luar biasa, saudara. Firman Tuhan dikatakan ayat 21, saudara, kalau engkau mengasihi dan melakukan perintahku, aku akan mengasihi dia dan aku akan menyatakan diri. Wah, artinya apa? Kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau akan mengalami hal-hal yang supranatural. Dia akan menyatakan dirimu lewat apapun, lewat pembacaan Alkitab, lewat mendengar firman Tuhan. Bahkan engkau bisa mendengar suara Tuhan. Dia akan menyatakan dirinya. Bukankah kita rindu mendapatkan pernyataan Tuhan? Saudara, kalau engkau melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh, dikatakan aku akan menyatakan diriku kepadamu. Dan akan berdiam bersama dengan engkau. Wow. Saya bayangkan kalau 3 pribadi Roh Kudus, Allah dan Yesus itu berdiam dalam diri kita. Kita akan dimampukan untuk menjaga hati ini selalu benar. Luar biasa
ketika 3 pribadi datang dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan terpelihara. Hidup kita akan dapat memilih hal-hal yang selalu benar. Yang selanjutnya, saudara, saya katakan karena apa? Karena Roh Kudus memelihara dan menjaga. Kita bisa hidup selalu menjaga hati kita benar. Kenapa? Karena Roh Kudus memelihara dan menjaga. Ayat 5 dan 6 dikatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah dia, maka engkau akan dijaganya. Wow. Saudara, Roh Kudus itu adalah sumber hikmat tersebut. Ya, Roh Kudus adalah hikmat itu sendiri, saudara. Dikatakan ayat 6, jangan tinggalkan hikmat itu. Jangan menjauhi Roh Kudus, maka engkau akan terpelihara. Kasihlah dia, maka engkau akan dijaganya, saudara. Artinya apa, saudara? Kasihlah Roh Kudus, berarti kita harus aktif melakukan perintahnya. Kalau kita aktif melakukan perintahnya, dikatakan kita akan terpelihara, bahkan terjaga. Saudara, ayat 6 mengatakan pribadi Roh Kudus yang diam dalam kita, itu dapat memelihara. Kata memelihara ini menggunakan bahasa Ibrani samar, ya, samar, yang memiliki makna karena ikatan perjanjian. Jadi ketika pribadi Roh Kudus diam dalam diri kita, Allah itu terikat dengan janjinya. Kalau dia diam dalam diri kita, artinya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dia katakan, ia berjanji jika kita melakukan perintahnya, Roh Kudus akan datang dan diam dalam kehidupan kita, menjadi benteng dan perisai dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Luar biasa, saudara. Parakletos itu Roh Kudus. Diterjemahkan sebagai penolong, sebagai pembela, advokat, saudara. Kita punya pembela yang luar biasa, saudara. Kalau hari-hari ini mungkin saudara sedang dihakimi, disakiti, saudara mungkin sedang tertipu, ya, mari serahkan, kita punya pembela agung. Mungkin saudara nggak punya jalan keluar lagi, ya, saudara saya katakan jangan gunakan cara-cara duniawi, ya, gunakan cara-cara Tuhan. Ya, saya katakan memang nggak mudah, Pak. Saya dulu pebisnis juga, ya, ketika ya mungkin tertipu, ya pasti punya suatu dorongan untuk mencari cara bagaimana orang itu membayar. Tapi hari ini saya katakan kalau sampai mentok, serahkan kepada Tuhan, Sang Pembela Agung. Ya, Sang Pembela Agung, saudara. Ya, makanya serahkan, jangan pakai cara-cara duniawi lagi, saudara. Karena apa? Karena ketika engkau menggunakan cara-cara itu, engkau tidak akan mencapai suatu keputusan yang baik. Dan Tuhan berkata, ketika engkau katakan, ketika kita katakan Tuhan, aku berserah, masalahku kelihatan enggak ada jalan keluar. Nah, ketika kita angkat tangan, maka Sang Pembela itu akan membela kita. Amin, saudara. Ya, dia akan turun tangan menolong kita. Bahkan bukan memelihara juga. Dikatakan ketika engkau tidak meninggalkan hikmat, engkau dipelihara, engkau pun akan dijaga. Dia akan menjaga kita. Kata menjaga menggunakan bahasa Ibrani natsar, artinya penjaga. Natsar, watchman, ya, penjaga. Penjaga yang bisa memberitahukan sesuatu yang belum terjadi. Roh Kudus bisa menangkal bahaya yang mengancam kita. Ya, dia akan bisa memberikan suatu iluminasi, dia bisa memberikan cara-cara bagaimana kita terhindar dari masalah. Saudara, saya sering kali dapat impresi, ya, dapat perkataan roh. Ada hal-hal kadang-kadang yang sepele. Kalau suatu saat saya ingat, ya, ketika anak-anak saya itu dan beberapa teman di sini dan istri ikut pelatihan di suatu gereja yang besar, saya bilang, kamu nanti harus selesai sampai akhir. Ya, saya nggak pernah suruh gitu kan, tapi ada suatu dorongan, kamu harus selesaikan sampai akhir, tidak boleh pulang kalau belum selesai. Istri saya sampai takut nggak pulang-pulang sampai akhir. Ternyata apa? Semua door prize diborong sama mereka, saudara. Ya, saudara, kalau mereka nggak taat kan itu hilang semua, saudara. Ya, jadi seringkali Tuhan berbicara pada kita. Bahkan Roh Kudus punya banyak cara untuk menolong kita, asal kita taat dan dengaran. Saudara, ketika terjadi bom
tahun 2011 peristiwa 11 September di gedung WTC di Amerika, saudara. Nah, setelah itu ada sebuah perusahaan besar, dia ada gathering, dia mengundang semua pegawai perusahaan yang selamat untuk menceritakan bagaimana kok mereka bisa selamat. Dan dari semua kisah, ternyata saudara, kisah-kisah itu hal-hal yang sepele, hal-hal kecil-kecil. Ada seorang kepala keamanan dari suatu perusahaan, dia terlambat pergi, makanya dia terhindar, ada jeda. Kenapa? Karena mengantar anaknya sekolah hari pertama dia masuk TK. Sepele, ya. Itu membuat dia selamat, saudara. Ada seorang wanita terlambat karena alarmnya tidak berbunyi, saudara. Ya dia mungkin uring-uringan, waduh terlambat ya, tapi justru menyelamatkan. Ya, ada seorang wanita yang macet di jalan tol, ya, di turnpike, ya suatu jalan tol dan macet karena kecelakaan, saudara. Mungkin dia uring-uringan, saudara. Tapi setelah kejadian dia bersyukur kan, saudara. Ada orang ketinggalan bus, ya, untuk kesaksian mereka. Ada yang ketika mau berangkat kerja sampai di mobil ketumpahan makanan, akhirnya pulang lagi masuk di rumah ganti pakaian. Ada yang bercerita ketika dia sudah keluar rumah, tiba-tiba ada telepon berdering di dalam. Dia masuk lagi, dia terhindar, ada jeda. Wow. Saudara, nah pemimpin perusahaan itu pun juga bersaksi yang mengumpulkan. Dia berkata, yang menyelamatkan saya, sepatu baru saya. Saudara. Karena ketika saya jalan, ya mau sampai di WTC itu, kaki saya itu lecet gara-gara sepatu baru, saya beli plester untuk mengobati kaki saya, itu yang menyelamatkan saya. Dia berkata, hari ini kalau saya terjebak dalam kemacetan lalu lintas, kalau saya ketinggalan di lift, kalau harus masuk lagi, kalau ada telepon, ya kalau hal-hal kecil yang mengganggu, dia katakan sekarang saya memahami bahwa Tuhan benar-benar menginginkan saya di situasi itu, karena tidak ada yang kebetulan. Roh Kudus bisa mengingatkan dengan cara-cara yang luar biasa. Hari ini kita belajar bahwa ada hal-hal kecil yang nampaknya mengganggu, tapi ternyata ada maksud Tuhan di situ. Lewat peristiwa yang kecil sekalipun, di situ justru untuk keselamatan kita. Makanya Roma 8:28 itu luar biasa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Pertanyaannya, apakah engkau mengasihi Tuhan? Ya kan, bagi orang yang digarisbawahi, bagi orang yang mengasihi, yang terpanggil, saudara. Bapak Ibu Saudara, untuk itu kita harus belajar, ya, untuk menjaga hati selalu benar. Hal pertama tadi apa, saudara? Pegang dan lakukan perintah Tuhan. Ya, buat benar-benar Roh Kudus itu menjaga kehidupan kita, saudara. Kita terpelihara karena kita menempatkan Roh Tuhan itu menguasai kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, utamakan hikmat, saudara. Dalam ayat 7-9 dikatakan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikan, engkau akan dijadikan terhormat. Apabila engkau memeluknya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Saudara, dalam menjaga hati untuk kita bisa selalu benar sikap hati kita, kita butuh yang namanya hikmat daripada Roh Kudus, saudara. Makanya saudara, kita harus senantiasa membuat dia itu nyaman dalam diri kita. Buat Roh Kudus merasa nyaman. Saudara, pernahkah saudara berdoa kepada Roh Kudus, saudara? Ya, buat Roh Kudus nyaman. Ya, ketika dia itu menetap dan dia nyaman dalam kehidupan kita, wow. Saya mau katakan kita akan menikmati hal-hal yang supernatural dalam Tuhan, saudara. Maka saya katakan dalam menjaga hati kita harus benar-benar memiliki atau butuh hikmat Roh Kudus. Maka yang pertama tadi, yang terutama, perolehlah hikmat. Ayat 7-8, dasarnya itu kebenaran. Hikmat membuat kita ini dapat membedakan, memilih yang benar. Membedakan, saudara. Saya katakan di dalam Mazmur 25 katakan bahwa kalau engkau takut akan Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan jalan mana engkau akan pilih. Ya, ada hikmat Tuhan yang Tuhan taruh dalam pikiran kita, saudara, dalam hati kita. Hikmat membuat kita dapat membedakan itu salah, itu benar. Kita bisa tahu jalan mana harus kita jalani, saudara. Salomo yang penuh dengan hikmat, suatu saat dia dihadapkan dengan dua wanita,
yang memiliki anak. Ya, mereka tidur bersama dalam satu tempat tidur. Mereka punya 2 anak masing-masing dan suatu malam yang salah satu menyusui anaknya dan anaknya itu tertindih dan mati. Di tengah malam itu dia menukar anaknya. Saudara. Di pagi hari terjadi keributan karena yang punya anak hidup itu protes, ini anakku, dan mereka ribut. Saudara tahu kalau wanita sudah berantem, waduh. Kalau 1 orang tenang, kalau 2 orang, waduh, bisa kayak pasar, saudara. Nggak ada jalan keluar. Akhirnya mereka datang kepada Salomo. Ya, mereka rebutan, saudara. Dan Salomo berkata dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 26 sampai 27. Maka kata perempuan yang punya anak yang hidup, ya, ketika itu gini, maaf. Salomo berkata, oke, daripada kamu ribut, saudara. Dia panggil pengawal, ambil pedang. Loh, saya bagi 2. Supaya adil, dibagi 2. Tapi kita baca di dalam 1 Raja 3 ayat 26. Perempuan yang empunya anak yang hidup berkata kepada raja, timbul belas kasihannya. Tuanku, berikanlah kepada bayi yang hidup itu kepada orang itu. Ibu yang punya anak yang hidup, daripada mati kasihkan saja ke dia. Ya. Lalu yang satunya berkata, tidak apa-apa, dipotong 2 saja daripada enggak dapat. Raja berkata dengan hikmah, berikan kepada ibu tersebut yang menyerahkan bayinya. Itu hikmatnya Tuhan. Ya, enggak mudah, saudara. Dan saya mau katakan, saudara, mari kita mulai menjunjung hikmat. Ya, orang yang meninggikan, mengutamakan hikmat, ayat 8 dikatakan akan ditinggikan. Saudara butuh yang namanya koneksi dengan Roh Kudus. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi keputusan kita itu hikmat yang daripada Tuhan. Orang Kristen itu enak sebenarnya, saudara. Ya, kita punya Roh Tuhan yang bisa dalam bahasa membisikin sesuatu yang menolong kita. Roh Kudus itu menolong kita dalam kesesakan. Saudara, bayangkan, saudara, kalau kita ini memiliki hikmat, katakan engkau akan ditinggikan. Kalau saya nggak berhikmat, saya bisa bayangkan kalau saya ini pendeta, nggak berhikmat, saudara, di tengah jalan saya berantem. Saya pernah sama Keret masih kecil ini, ya. Saya awal-awal dari gembala sidang, saudara. Ya, ada orang mepet mobil saya. Wah, ini manusia lamanya masih bisa muncul, saudara. Marah gitu kan. Marah. Saudara. Ini rasanya nggak terima karena dia ngata-ngatain dan dia membuat ini mulai membara, saudara. Untung anak saya ada. Nangis dia. Pak, saudara. Ya, makanya saya katakan kalau saya tidak bisa menjaga diri, orang bilang apa kata dunia ini pendeta marah-marah tengah jalan, saudara. Ya, hikmat itu benar-benar menolong, saudara. Saudara, beberapa lalu saya lihat viral di medsos. Seseorang yang menggunakan baju simbol seorang pemimpin agama tidak dapat menahan emosi. Berantem di tengah jalan, teriak-teriak, saudara. Bayangin, itu sampai viral, pasti memalukan. Coba kalau dia punya hikmat, dia terima nasihatnya, oke, dia baik-baik, dia pasti lebih terhormat. Makanya, saudara, jika kita memperoleh hikmat, ayat 7, maka kita akan memperoleh pengertian. Kita bisa menjadi orang yang, saya ketika terjadi mungkin friksi atau emosi atau dengan istri sedang terjadi cekcok kecil gitu kan. Ya, kadang-kadang kalau emosi mulai naik, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, diam, ya kan. Nah, itu, saudara. Bisa enggak ya sabat? Roh Kudus berkata, diam, kita diam. Nah, kalau diteruskan ya hikmat Tuhan, kita mampu ya mendengar suara Tuhan. Kita mampu ketika Roh Kudus berkata diam, kita diam, saudara. Maka kita akan mendapatkan pengertian yang luar biasa, saudara. Dan saya percaya, saudara, ketika kita belajar melakukan segalanya dengan hikmat yang dari Tuhan, kita bisa mendapatkannya ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hikmat Tuhan itu bisa kita dapatkan ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, saudara, seperti pohon ya dan ranting pohon. Ya, seperti ranting pohon dengan buah, saudara. Ya, ranting itu tidak akan bisa menghasilkan buah kalau ranting itu dipangkas, saudara.
Makanya ketika kita ini tidak terhubung dengan Tuhan, kita nggak akan bisa mendapatkan sari-sari makanan. Seperti itu cara mendapatkan sari makanan dari pokoknya. Makanya ketika kita ini terhubung dengan Tuhan, segala hal yang dari Tuhan itu akan meresap dalam kehidupan kita. Merembes. Semakin kita intim, semakin kita dekat, semakin kita memiliki hubungan yang dekat, semakin segala sesuatu yang Tuhan mau, yang kita inginkan, Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita nggak punya hikmat Roh Kudus, saudara, bahaya. Ya saudara, bahaya jika kita tidak andalkan Roh Tuhan. Makanya banyak orang nyeleneh, saudara. Ya, banyak orang yang nyeleneh, sesat. Kenapa? Ya orang Kristen, saya katakan kalau sampai nyeleneh, ya berarti dia tidak sejalan dengan kebenaran, saudara. Ya, tidak melakukan kehendak Tuhan, tapi kehendak pribadi. Suatu saat di hari penghakiman dikatakan, Matius 7:12, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi ketika kita ini memiliki konektivitas dengan Tuhan, hubungan ini dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa melakukan setiap kehendak Tuhan. Kenapa? Karena itu sumbernya dari hikmatnya Tuhan. Saudara, untuk menjaga hati selalu benar, yang pertama kita pegang dan lakukan perintah Tuhan. Ya, terus minta Roh Kudus ya, memastikan dia memelihara dan menjaga kita. Dan terus bangun hubungan dengan Tuhan sehingga kita punya hikmat yang luar biasa, hikmat daripada Roh Kudus. Tinggallah dalam kebenaran supaya hati kita tetap di dalam Tuhan dan terhindar dari kecemaran dunia. Ingat ayat mas kita, jagalah hatimu dengan seluruh kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Amin. Saya undang para pelayan musik tampil ke depan. Mari kita nyanyikan pujian Telah Kulihat Putih Kasih-Mu. Bapak Ibu yang di rumah, panggil berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Karena hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan hati saudara. Arahkan hati saudara. Nyanyikan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Telah kulihat putih kasih-Mu. Telah kulihat putih kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Menyenangkan-Mu. Telah kulihat putih kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah terbesar dalam hidupan kami Tuhan. Engkau berkorban bagi kami. Menderita gantikan kami Tuhan. Darah-Mu menyelamatkan kami. Oleh sebab itu kami rindu untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan melakukan setiap perintah-perintah-Mu atas hidup kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa mau menjaga hidup kami. Senantiasa dekat dan intim dengan Engkau Tuhan. Kami rindu membalas cinta-Mu Tuhan. Dengan melakukan setiap perintah-perintah-Mu Bapa. Sebentar kami akan mengenang kematian-Mu di kayu salib. Dengan makan dan minum tubuh darah Kristus. Tuhan, kira Engkau kuduskan, kiranya kuduskan setiap ketul roti dan sawan anggur yang ada di tangan-tangan kami Tuhan. Dimanapun jemaat berada, kuduskan, sucikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap ketul roti dan sawan anggur ini Tuhan akan mendatangkan kuasa berkat. Kami yang makan dan minum yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau berikan kelegaan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada hal yang baru kami akan dapatkan melalui perjamuan kudus-Mu Tuhan. Oleh sebab Tuhan, sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu Bapa, mari kita membereskan hidup kita dengan Tuhan. Kalau masih ada hal-hal yang mungkin Kau langgar, masih ada dosa yang mungkin masih diperbuat, sebelum Kau makan dan minum tubuh darah Kristus ini, mari minta ampun dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni umat-Mu Tuhan. Ampuni hamba-hamba-Mu Tuhan. Layakan, kuduskan kami Tuhan. Sehingga ketika kami makan dan minum tubuh dan darah Kristus ini, mendatangkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti tinggi dan kepala kita dan perhatikan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam yang diserahkan, dia mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita minum dalam nama Yesus. Naikkan syukurmu pada Tuhan. Semua baru, semua baru. Naikkan terima kasihmu pada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yes. Darah Yesus menyucikan. Amin. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu pada Tuhan. Oh, amin. Darah Yesus kan. Amin. Haleluya. Darahnya Yesus sucikan. Amin. Darahnya Yesus sucikan.
Jadikanku, jadikan semua baru, jadikan semua baru, jadikan semua baru, jadikan semua baru, jadikan semua baru. Haleluya, 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 semua baru. Yes, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diperbarui oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Biarlah kuasa daripada tempat yang maha tinggi itu senantiasa memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Perjamuan kudus-Mu memberikan kami kerekaan Tuhan. Bahwa kami sudah ditebus dengan darah-Mu yang kudus. Kami yakin dan percaya setiap kita yang sakit pagi ini disembuhkan. Dimanapun kau berada, kalau engkau sakit, taruh tanganmu. Dimana engkau sakit, katakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan. Berdoa Tuhan. Buat para penderita yang mungkin sedang menderita sakit COVID-19 Tuhan. Tuhan tolong berikan kekuatan buat mereka. Mereka tetap bertahan dan mereka boleh mengalami kesembuhan. Tim medis, tim dokter juga Tuhan berikan proteksi yang maksimal. Sehingga mereka terhindar dari penularan Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Berdoa buat setiap jemaat dimanapun kau berada. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan memberikan kau kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkat damai sejahtera. Daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita. Diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Amin. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku